Oke, balik lagi di channel ini aku J apa aja deh, dimana di channel ini nantinya kalian bisa ngedapetin informasi apapun terkait dunia digital. Nah jadi di video kali ini kita bakal lanjutin seri bagaimana membuat website dari basic sampai advance ya, yang mana untuk bagian basicnya sendiri kita akan mulai belajar dari HTML itu sendiri. Nah, jadi di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu HTML sampai dengan tools-tools apa saja yang akan kita gunakan untuk belajar HTML itu sendiri. Nah, jadi untuk toolsnya saya harap kalian sudah menginstalnya seperti web browser dan juga text editor ya. Untuk web browser dan text editor sendiri kalian bisa menggunakan apapun itu yang kalian sukai. Nah, jika sudah, kalian bisa coba buka aja text editor yang sudah kalian install. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, ini tampilan dari Visual Studio Code itu sendiri. Nah, dimana di sini akan saya jelasin sedikit mengenai aplikasi ini ya. Yang pertama, mungkin di bagian Explorer ini yang paling penting. Di bagian Explorer ini nantinya akan ditampilkan struktur folder ataupun struktur file HTML kita. Jadi nanti di sini akan diperlihatkan struktur folder sampai ataupun struktur dari file HTML. Nah, lalu karena kita di sini akan belajar HTML ya, jadi mungkin di sini saya akan merekomendasikan kalian untuk menginstal salah satu ekstensi yang bisa kalian install di Visual Studio Code ya. Kalau kalian menggunakan Visual Studio Code, yaitu nama ekstensinya Web Server. Nah, ini fungsinya nanti untuk membantu memudahkan kita untuk nge-running ataupun menjalankan si website kita nanti gitu. Jadi fungsinya ini untuk membantu kita menjalankan website kita nanti. Nah, tapi di sini kalian perlu koneksi ke internet ya, karena untuk menginstal ini kalian perlu jaringan. Nah, kalau sudah diinstal, nah selanjutnya kita akan coba buat satu buah folder di file explorer ya. Jadi biar nanti file-file HTML-nya itu nggak berserakan, jadi kita buat aja di dalam satu buah folder. Di sini kalian bisa buat di mana aja kalian simpan, mau di dokumen, di desktop ataupun yang lain bebas ya. Di sini saya sudah buat struktur punya saya, yaitu di sini. Di sini kita buat aja nama foldernya dasar HTML gitu, dasar HTML. Nah, kalau sudah di dalam folder dasar HTML ini, kita coba buat lagi satu buah folder namanya pertemuan 1 gitu, pertemuan 1 seperti ini. Nah, kalau udah folder pertemuan 1 ini kita akan coba buka di Visual Studio Code kita. Nah, caranya kalian bisa klik menu file yang ada di pojok kiri, lalu kalian pilih open folder. Oke, di sini kalian bisa cari aja di mana kalian menyimpan si folder yang sudah kalian buat tadi. Saya simpannya di sini. Nah, kalau sudah ketemu foldernya, kalian bisa klik aja select folder. Nah, oke, kalau sudah seperti ini ya. Nah, kalian bisa lihat yang di bagian Explorer, di sini sudah ada terbuka folder yang kita buat tadi, pertemuan 1. Nah, selanjutnya kita akan coba buat satu buah file HTML-nya ya. Kita coba buat satu buah file HTML-nya. Caranya kalian bisa ini aja, sorot aja si foldernya tadi, nama foldernya ya. Lalu kalian bisa klik yang ini untuk membuat file. Kalian bisa klik yang ini. Lalu kita ketikkan aja nama filenya index.html. Nah, pastikan karena kita belajar HTML, nama filenya itu adalah .html ataupun .html. Jangan yang lain seperti itu. Nah, kalau sudah, kalian bisa tekan enter aja. Nah, jika sudah seperti ini,
kita akan coba buat struktur dasar dari HTML-nya ya. Struktur dasar HTML-nya, di mana struktur dasarnya itu kan ada doc type ya, lalu ada HTML, ada head, ada title, ada body, seperti yang ada di video sebelumnya gitu, sudah saya jelaskan. Nah, cara mudahnya untuk membuat struktur dasar HTML-nya itu kalian bisa tekan aja tombol kombinasi di keyboard, yaitu shift lalu angka 1. Nah, kalau sudah seperti ini kalian tekan tab aja, nanti akan dibuatkan langsung struktur dasar HTML-nya. Nah, mungkin di sini ada informasi tambahan seperti meta ini ya, dan juga ada lang n ini. Nah, ini kita abaikan aja, ini belum terlalu penting sekarang, jadi ini kita abaikan, kita fokus aja yang penting struktur dasarnya itu sudah jadi gitu. Nah, jadi seperti ini ya struktur dasar HTML. Ada web HTML yang kita pakai versi 5, lalu ada HTML-nya, document rate-nya, ada head, lalu ada title, dan ada body. Nah, sekarang kita sudah punya struktur dasarnya. Bagaimana cara menampilkannya menampilkan isi konten di website gitu, menampilkan isi konten website di web browser seperti itu. Nah, contohnya misalnya kita menggunakan H1 gitu, untuk H1 seperti ini. Nah, di video sebelumnya kan untuk membuat satu buah elemen HTML itu ada yang namanya tag pembuka, ada juga yang namanya tag penutup, lalu di sini isi kontennya kan seperti ini. Nah, ini yang namanya tag pembuka, ini isi kontennya, lalu ini tag penutupnya. Nah, ini wajib ya, ini harus kalian perhatikan. Nah, sekarang kita coba tampilin teks aja di web browser kita ya, teks sembarang aja, misalnya seperti ini. Umumnya kalau misalnya orang-orang yang baru belajar pemrograman itu pasti yang ditampilkan itu tulisannya seperti ini, hello world, hello dunia, seperti itu. Ini pasti hal yang pertama kali dilakukan. Nah, selanjutnya bagaimana cara menampilkan teks hello world ini di web browser kita gitu, biar tampil websitenya gitu. Nah, caranya karena kita tadi udah menginstal ekstensi live server, kita bisa klik aja di sini di pojok kanan bawah ada namanya go live. Nah, kalian bisa tekan aja. Nah, nanti dia akan menjalankan server dari Visual Studio Code-nya. Nah, jadi seperti ini. Nanti dia akan tampil tulisan hello world. Nah, jadi selamat, ini website pertama kalian gitu. Nah, seperti itu. Jadi cara mudahnya ya cara menampilkan isi konten atau menampilkan isi website ya seperti ini gitu. Nah, jadi itu hal yang pertama. Selanjutnya apa yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari itu adalah mengenai heading dan juga paragraf. Mengenai heading dan juga paragraf ya. Nah, jadi sama seperti di Office ya, di Microsoft Word ya, di website itu ada juga heading dan paragraf pastinya. Nah, cuman cara menampilkannya bagaimana itu pasti beda. Nah, jadi cara menampilkan untuk heading itu kita bisa menggunakan tag ataupun elemen HTML H1, H2 bisa menggunakan H1 sampai H6 untuk menampilkan heading atau membuat heading seperti itu, atau membuat judul. Nah, di mana H1 ini adalah yang paling besar hingga H6 itu yang paling kecil. Jadi tinggal misalnya H1 itu adalah judulnya, H2 adalah subjudulnya, H3 adalah sub judul, sampai H6 itu ya sub judulnya seperti itu. Nah, kita udah tahu nih untuk membuat heading yaitu menggunakan tag ataupun elemen H1 sampai H6. Sekarang kita coba praktekin di text editor kita. Nah, kita balik lagi di sini ya. Kita balik lagi di text editor kita yang tadi kita hapus. Jadi untuk membuat heading kita pakai H1 seperti ini. Nah, daripada kalian ketikkan seperti ini ya, lebih kecil dari H1 lalu tutup baru nanti dibuatkan seperti ini. Itu pun kalau misalnya dibuatkan langsung otomatis, atau nanti kalian ketikkan
heading 1 baru nanti ditutup mas 1 seperti ini, itu kan capek. Nah caranya biar mudah seperti ini aja, kalian ketikkan aja nama tagnya atau nama elemennya ya A1. Lalu jika sudah seperti ini, kalian bisa tekan aja tombol tab di keyboard, nanti akan dibuatkan langsung tag pembuka dan tag penutup ya, dan otomatis kursornya ada di tengah. Dan ini tinggal langsung kalian isi aja kontennya gitu. Ini kita buat aja ini heading 1 seperti ini. Nah seperti ini. Untuk H2 juga sama, kalian ketikkan aja H2 lalu tekan tab, lalu kalian ketikkan aja isi kontennya ini heading 2, begitupun H3 sampai dengan H6. Ini heading 3, H4 ini heading 4, H5 ini heading 5, dan terakhir A6 ini heading 6. Nah, jika sudah seperti ini jangan lupa kalian save ya. Ini jangan lupa kalian save, karena kalau misalnya enggak kalian save, itu nanti di sini nggak nampak perubahannya. Nanti di sini nggak nampak perubahannya. Nah, cuman karena di sini punya saya udah otomatis save ketika pindah halaman ya, misalnya nih ini Visual Studio Code-nya saya minimize, itu nanti akan dokumennya otomatis ke save. Jadi buat kalian kalau misalnya tidak seperti itu ya, kalian harus save dulu ini. Cara mengetahui apakah dokumen ini sudah tersave atau belum, kalian bisa lihat aja di sini nanti. Kalau misalnya nanti di dalam dokumen kalian ada perubahan, nanti di sini bukan tanda silang tapi lingkaran gitu, bulat seperti itu. Nah, kalau misalnya udah tersave ya, nanti di sini dia tanda silang. Nah, cara melihatnya seperti itu aja. Nah, kalau misalnya udah tersave, kalian bisa langsung buka lagi aja yang tadi ya. Di sini ini udah ditampilkan, ini heading 1, heading 2, ini heading 3 sampai dengan heading 6. Nah, jadi cara untuk menampilkan heading atau cara untuk membuat judul di website itu seperti itu. Kita bisa menggunakan tag A1 sampai dengan A6. Nah selanjutnya bagaimana untuk membuat paragraf. Nah untuk membuat paragraf itu kita bisa menggunakan tag P seperti ini, tag P, tag paragraf ya, seperti ini. Jadi gampang aja. Kita udah tahu cara tagnya itu apa atau elemennya itu apa, langsung aja kita praktekin. Untuk HR dan BR ini nanti kita lihat fungsinya setelah kita buat paragraf seperti itu. Nah, kita coba langsung praktekin aja di bawah sini aja, kita buat di bawahnya tag P ya. Jadi sama seperti H1 tadi, biar kalian nggak malah ketik satu-satu seperti ini, kalian bisa ketikkan aja nama elemennya atau nama tagnya apa, lalu tekan tab lagi. Lalu di sini kita buat isi kontennya ini adalah paragraf seperti ini. Nah kalau udah, jangan lupa di save, baru kalian balik ke web browser. Nah ini sudah dibuatkan, ini adalah paragraf. Jadi untuk membuat paragraf itu seperti itu, kita bisa menggunakan tag P. Nah selanjutnya, misalnya kalau kita paragraf itu kan identiknya panjang ya, karakternya banyak atau kalimatnya panjang seperti itu. Misalnya seperti ini, kita buat aja ini adalah paragraf pertama atau gini deh, kita gunain aja teks sembarang yang ataupun snippet ya, snippet untuk membuat teks sembarang gitu. Kalian bisa ketikkan aja lorem seperti ini. Nah nanti akan dibuatkan teks sembarang ya, panjang lah seperti itu, yang banyak, yang misalnya seperti ini. Lalu ini kan kalau misalnya kita lihat misalnya itu seperti ini nih. Nah, misalnya seperti ini ya kurang lebih paragrafnya. Nah gimana kalau misalnya setelah elit ini yang veritas ini itu dia ada di bawah, gimana cara buatnya seperti itu? Nah, kalau misalnya di Office kan ya tinggal di enter aja, nanti pasti veritatisnya itu ada di bawah.
Nah, tapi di HTML ini ataupun di website, ya enter itu nggak berpengaruh. Mau kalian enter berapa kali pun dia nggak bakal berpengaruh gitu. Dia bakal lanjut aja jenjang seperti ini. Jadi gimana cara ngatasinya kalau misalnya veritatisnya ini mau kita buat ada di bawah gitu. Caranya kita bisa buat aja setelah elite ini, yaitu mana tadi materinya, yaitu kita bisa menggunakan BR ini. Kita bisa menggunakan BR untuk membuat teks veritatis ini yang ada di bawah. Nah, caranya ya kalian ketikkan aja BR seperti ini. Nah, kalau udah kita tambahin BR seperti ini, kita lihat coba hasilnya. Nah, sekarang veritatisnya itu udah di bawah. Jadi lorem ipsum sampai elite satu baris, veritatisnya itu ada di bawah. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mau buat enter atau mau buat teks yang ada di bawah gitu, ada di bawahnya, kita bisa menggunakan tag BR. Kalau misalnya kita pakai enter ya seperti tadi, dia nggak akan berpengaruh seperti itu. Dan ya bisa kalian lihat ya di sini, seperti yang di video sebelumnya saya bilang, di HTML itu juga ada tag ataupun elemen yang nggak perlu tag penutup, seperti yang salah satunya seperti ini, tag BR ini. Nah, seperti ini. Jadi itu untuk membuat teksnya berada di bawah. Selanjutnya ada satu lagi ya, elemennya di sini HR. Bisa kalian lihat. Nah, fungsinya HR ini untuk apa? Kita coba tambahin aja di sini. Di sini aja lah ya, HR. Nah, jadi ada BR, ada HR sekaligus. Kita coba lihat hasilnya seperti apa. Nah, jadi di sini ada garis horizontal ya, panjang memenuhi halaman websitenya. Jadi fungsi HR itu untuk membuat garis bawah secara horizontal gitu. Garis bawah seperti ini, garis pembatas, kurang lebih seperti itu. Jadi fungsi HR itu untuk membuat garis bawah. Nah, jadi itu untuk membuat heading, membuat paragraf, membuat teks yang tadinya satu baris jadi berbeda baris, lalu membuat garis bawah. Sekarang kita coba modifikasi seperti ini ya. Kita coba buat seperti ini. Kita hapus juga. Misalnya di sini kita buat satu, belajar dasar HTML gitu. Lalu di bawahnya kita kasih P. Ini apa ya, kita buat saya baru belajar ini HTML gitu. Lalu di bawahnya kita kasih HR aja. Nah, coba lihat hasilnya. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, coba kita copy aja nih. Ya, P-nya sama H1-nya. Kita coba buat aja, copy ini aja. Langsung seperti ini. Kita coba tambahin HR lalu paste lagi. Nah, seperti ini. Jadi ini untuk membuat heading, untuk judul, untuk membuat paragraf, untuk membuat garis bawah, dan untuk membuat misalnya yang tadinya satu baris teksnya, lalu tiba-tiba di sini di tengah-tengah kita ingin dia ada di bawah teksnya, ya kita bisa menggunakan BR seperti itu. Lalu terakhir sebelum video ini saya sudahin, ada satu lagi tag untuk membuat komentar seperti itu. Jadi komentar misalnya seperti ini, karena kita baru belajar dasarnya gitu ya, kita kasih komentar, coba keterangan H1 untuk membuat heading. Nah, jadi di setiap pemrograman, di setiap bahasa pemrograman pasti ada komentar seperti ini, yang dimana komentar ini itu pasti nggak akan dieksekusi karena fungsinya komentar hanya untuk ngasih keterangan aja seperti itu. Jadi untuk membuat komentar ya seperti ini.
Cara gampangnya kalian bisa tekan aja tombol kombinasi di keyboard, yaitu Ctrl sama garis miring ataupun tombol Ctrl slash ya. Ya, tombol Ctrl baru garis miring, kalian tekan berbarengan, nanti akan langsung dibuatkan seperti ini. Lalu kita kasih keterangan P untuk membuat paragraf. Lalu kita coba buat lagi BR untuk membuat baris baru. Lalu kita buat lagi HR untuk membuat garis bawah seperti ini. Jadi kalau misalnya ini saya save, yang keempat ini pasti nggak akan dijalankan sama web browser, nggak akan terbaca. Jadi yang tampil cuma yang ini doang, karena ya fungsi ini tadi itu hanya untuk membuat keterangan aja, komentar. Dan ini pasti di setiap bahasa pemrograman ada tag komentar seperti ini, dan beda-beda ya cara pembuatan tag komentarnya seperti itu. Nah, jadi itu aja untuk video kali ini ya. Jadi kita udah tahu bagaimana cara membuat heading dan juga membuat paragraf. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.